Selamat siang, perkenalkan saya Fantasyara Pupa Faga dari Pambal 3 PPSI dengan NIM akhir 082. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai desain pembelajaran inovatif membaca dan memirsa pada teks puisi dan laporan hasil observasi kelas 10 SMA. Di sini yang pertama masuk ke pendahuluan. Pada latar belakang ini, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka menekankan literasi multimodal, yaitu membaca dan memirsa. Eh, yang memerlukan kemampuan dari siswa untuk memahami teks tertulis, visual, dan audiovisual. Membaca dan memirsa saling melengkapi untuk membangun nalar kritis, empati, dan kreativitas siswa. Kemudian ada juga latar belakang yaitu praktik di sekolah masih memisahkan kedua keterampilan ini sehingga pemaknaan teks belum mendalam. Dan yang terakhir, diperlukan desain pembelajaran inovatif berbasis project-based learning dan media digital agar siswa aktif, berpikir kritis, dan mampu mengekspresikan gagasan secara kreatif. Selanjutnya, di sini yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana bagaimana mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menginterpretasi informasi dari teks sastra dan teks non-sastra melalui integrasi elemen membaca dan memirsa. Kemudian yang kedua, bagaimana mengoptimalkan penggunaan model project-based learning dan media digital untuk membantu peserta didik membandingkan isi, sudut pandang, dan pesan dari teks sastra maupun non-sastra. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami makna dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam teks puisi dan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan mampu menginterpretasi isi puisi dan isi teks laporan hasil observasi untuk mengekspresikan simpati, peduli, dan empati terhadap perasaan yang diungkapkan penyair. Yang ketiga, mampu membandingkan dua puisi dengan tema yang berbeda untuk menemukan perbedaan gaya, bahasa, dan diksi, serta pesan moral. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mampu mengekspresikan hasil interpretasi dalam bentuk karya kreatif berupa video pembacaan puisi atau musikalisasi puisi. Itu tadi untuk tujuan pembelajaran teks puisi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran laporan teks hasil observasi, yang pertama peserta didik diharapkan mampu memahami isi dan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, diharapkan mampu menginterpretasikan informasi dari teks tertulis dan tayangan video untuk menemukan nilai-nilai sosial dan lingkungan. Yang ketiga, mampu membandingkan kesamaan dan perbedaan antara isi teks dengan informasi visual. Yang keempat, mampu menyajikan hasil interpretasi dalam bentuk infografik atau video laporan mini. Selanjutnya, untuk landasan teoritis. Di sini ada 5 kajian terdahulu yang terdapat pada makalah yang saya buat. Di sini ada kajian dari Huri et al. Tahun 2021. Kajian ini mengenai keterampilan memirsa dan pembelajarannya pada era digital. Selanjutnya, yang kedua ada Mulyadi tahun 2022. Ini kajiannya yaitu mengimplementasi keterampilan bahasa memirsa dalam capaian pembelajaran kurikulum prototipe mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10.
pada program sekolah penggerak. Selanjutnya yang ketiga ada Apriasta et al. 2023. Di sini mengenai pengembangan ELKPD mata pelajaran Bahasa Indonesia pada elemen membaca dan memirsa dalam kurikulum Merdeka di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, yang keempat, ada dari Lestari dan Purnanto tahun 2023 mengenai analisis model pembelajaran pemirsa di kelas 1A SDIT Muhammadiyah Bandung, Kabupaten Magelang. Selanjutnya yang kelima, yaitu dari Sarwoyo tahun 2024. Ini mengenai persepsi siswa terhadap keterampilan memirsa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk kesimpulan dari kelima kajian tersebut, yang pertama, memirsa harus diajarkan secara eksplisit, bertahap, interpretatif, dan terintegrasi dengan membaca. Yang kedua, pembelajaran harus multimodal, kritis, dan melibatkan proyek kreatif. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam materi desain pembelajaran inovatif. Yang pertama, untuk desain pembelajaran inovatif teks puisi. Di sini, puisi yang saya gunakan ya untuk dibandingkan itu ada puisi aku dengan karya Chairil Anwar dengan puisi Hujan Bulan Juni. Tujuan pembelajarannya yaitu menginterpretasi informasi untuk mengungkap gagasan dan perasaan berupa simpati, peduli, dan empati, dan membandingkan isi teks. Teks utama yang digunakan adalah puisi aku karya Chairil Anwar dan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya, masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini dibuka dengan guru membuka pembelajaran dengan menayangkan video pembacaan puisi Aku, karya Chairil Anwar. Kemudian siswa diminta memperhatikan intonasi, ekspresi wajah, dan suasana yang diciptakan pembaca. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa yang kalian rasakan saat mendengar puisi tersebut. Atau, nilai apa yang menurut kalian ingin disampaikan penyair. Kegiatan ini nantinya bertujuan untuk membangun konteks emosional, sekaligus motivasi siswa agar terlibat aktif dalam memahami makna teks. Guru kemudian menjelaskan bahwa pembelajaran kali ini bertujuan agar siswa mampu menginterpretasi dan membandingkan isi puisi secara kreatif melalui kegiatan proyek, yaitu membuat video pembacaan atau musikalisasi puisi berdasarkan hasil interpretasi masing-masing kelompok. Masuk ke kegiatan inti. Pada tahap ini, guru membimbing siswa melalui beberapa langkah sesuai model project-based learning. Yang pertama, menetapkan pertanyaan dasar, seperti bagaimana cara mengungkapkan perasaan penyair melalui suara, ekspresi, dan visual. Pertanyaan ini menjadi pemicu proyek interpretatif. Yang kedua, merencanakan proyek. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil untuk memilih satu puisi yang akan dianalisis dan ditampilkan. Mereka membaca teks puisi secara mendalam untuk mengidentifikasi tema, pesan, diksi, dan juga suasana. Kemudian yang ketiga, menyusun interpretasi makna. Setiap kelompok mendiskusikan makna puisi yang dibaca, baik dari segi sisi maupun simbolisme. Guru memfasilitasi diskusi agar siswa mampu mengaitkan makna teks dengan pengalaman pribadi atau fenomena sosial yang relevan. Selanjutnya, yang keempat ada memirsa video pembacaan.
Siswa menonton beberapa contoh video pembacaan puisi dari YouTube, kemudian menganalisis perbedaan gaya dan interpretasi pembaca. Dari kegiatan ini, siswa belajar bahwa teks yang sama dapat dimaknai dengan cara yang beragam. Kelima, membandingkan dua teks puisi. Guru meminta siswa membaca puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, dan membandingkannya dengan puisi Aku. Siswa menuliskan persamaan dan perbedaan dari segi tema, diksi, suasana, serta nilai kemanusiaan. Yang keenam, mengerjakan proyek. Siswa membuat video pembacaan puisi yang memadukan teks, gambar, musik latar, dan narasi pribadi. Proyek ini merupakan bentuk nyata pengintegrasian kegiatan pembaca dan pemirsa sekaligus penerapan interpretasi makna. Yang ketujuh, yaitu refleksi. Setiap kelompok menayangkan hasil video dan mendiskusikan proses kreatif yang mereka lakukan. Kemudian guru menekankan pentingnya empati, kepedulian, dan penghargaan terhadap ekspresi tiap individu. Selanjutnya, yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru bersama siswa menyimpulkan makna kedua puisi dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dipetik, seperti semangat perjuangan, kesabaran, dan ketulusan. Guru memberi umpan balik terhadap hasil proyek serta mengajak siswa merefleksikan bagaimana kegiatan membaca dan memirsa dapat menumbuhkan empati. Sebagai penugasan lanjutan, siswa diminta menulis refleksi pribadi mengenai perasaan mereka saat membaca dan memirsa puisi, serta dampaknya terhadap pandangan mereka tentang kehidupan. Selanjutnya, untuk pembelajaran teks laporan hasil observasi. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, yaitu mengevaluasi kaidah penulisan teks laporan hasil observasi dengan fokus pada penggunaan dengan menggunakan teks utama yang digunakan yaitu Banda Neira, Setitik Surga di Kepulauan Banda dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 revisi. Nantinya, siswa akan mengevaluasi kaidah teks laporan hasil observasi dan membandingkan informasi teks video. Masuk ke kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pada kegiatan pendahuluan, siswa bersama guru akan membuka pembelajaran, kemudian menayangkan potongan video dokumenter keindahan Banda Neira dan sejarahnya. Kemudian dari situ, siswa diminta untuk mencatat informasi yang menarik dari tayangan tersebut. Kemudian guru akan mengaitkan tayangan dengan teks Banda Neira Setitik Surga di Kepulauan Banda yang akan dibaca bersama. Kemudian sang guru menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami, membandingkan, dan menginterpretasi informasi dari dua sumber berbeda, yaitu dari teks dan video. Masuk ke kegiatan inti. Yang pertama, siswa membaca teks laporan hasil observasi secara seksama untuk menemukan struktur dan isinya, seperti identifikasi objek, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Guru memberikan bimbingan dengan menanyakan bagaimana teks ini menggambarkan Banda Neira dari sisi geografis dan historis. Untuk yang kedua, siswa memirsa ulang video dokumenter dan mencatat informasi yang tidak ditemukan dalam teks. Mereka mendiskusikan kesamaan dan perbedaan antara data teks tertulis dan tayangan visual. Misalnya, teks menekankan aspek sejarah rempah, sedangkan video lebih menonjolkan potensi wisata. Dari sini, siswa belajar bahwa perbedaan bentuk penyajian memengaruhi fokus dan makna pesan. Untuk yang ketiga, siswa bekerja dalam kelompok membuat infografik digital tentang Banda Neira yang memadukan hasil observasi dari teks dan tayangan video. Kegiatan ini melatih keterampilan berpikir kritis, sintesis informasi, dan kreatifan
visual. Guru di sini berperan sebagai fasilitator yang memberikan umpan balik terhadap isi dan desain infografik. Selanjutnya pada kegiatan penutup, di sini refleksi hubungan antara fakta, teks, dan visual. Penguatan literasi kritis. Sang guru akan mengajak siswa merefleksikan pembelajaran dengan pertanyaan seperti, misalnya, apa yang kalian pelajari tentang hubungan antara teks dan gambar, serta bagaimana perbandingan ini membantu kalian memahami realitas secara lebih luas. Nantinya, siswa akan menyampaikan kesan dan hasil pembelajaran mereka. Kemudian, guru akan menutup pembelajaran dengan menegaskan bahwa membaca dan memeriksa adalah dua kegiatan yang saling melengkapi untuk memahami sesuatu secara kritis dan empatik. Sebagai tindak lanjut, siswa diminta menulis refleksi singkat tentang bagaimana pembelajaran ini membantu mereka dalam memahami hubungan antara fakta, teks, dan visual. Selanjutnya, kesimpulan untuk desain pembelajaran inovatif ini yaitu membaca dan memeriksa merupakan dua keterampilan penting dalam literasi multimodal. Sebagaimana ditekankan dalam kurikulum Merdeka, ketika kedua keterampilan ini diintegrasikan secara efektif, siswa tidak hanya belajar memahami teks secara kognitif, tetapi juga mengembangkan nalar kritis, empatis, dan kemampuan untuk menafsirkan pesan dari teks sastra maupun non-sastra. Desain pembelajaran yang menerapkan model project-based learning serta memanfaatkan media digital memberikan ruang bagi siswa untuk terlibat aktif, berpikir kreatif, dan merefleksikan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk produk kreatif. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, puisi berperan memperkuat kepekaan emosional dan empati, sedangkan teks laporan hasil observasi membantu membangun kemampuan analitis dan pemikiran logis. Pendekatan terpadu ini sejalan dengan penguatan profil pelajar Pancasila dan sangat relevan untuk menjawab tantangan pembelajaran abad ke-21 yang menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, adaptif, dan berwawasan luas. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.